Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana memastikan diri kita untuk tetap berada dalam amal soleh? Bagaimana memastikan diri kita sepanjang waktu kita berusaha untuk tetap berada dalam mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan iman di hari Jumat yang mulia ini yang penuh dengan barokah. Walaupun hujan di luar sana sebahagian kota Banda Aceh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air, tapi alhamdulillah pada subuh ini kekuatan iman mendorong kita untuk tetap bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat subuh berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan, nikmat yang paling agung adalah nikmat keimanan, yang kedua adalah nikmat kesehatan. Mudah-mudahan ketika Allah titipkan itu pada diri kita, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, menebarkan kebaikan dan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam iman dan dalam amal soleh, dan mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita selalu berada dalam keadaan beriman, menutup hari kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sering sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para tetamu kita. Saya melihat ada beberapa tetamu baik dari Malaysia dan juga dari Jogja. Ada Prof Khairul yang hadir di sini, Prof Khairuddin. Izinkan saya pada subuh ini menggantikan Prof Ustadz Mursalin Basyah. Sepatutnya Ustadz Mursalin Basyah yang akan mengisi ceramah, tapi beliau belum berhadir untuk mengisi kajian pada subuh ini. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga konsistensi dalam amal, bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita soleh sepanjang masa, sepanjang hayat, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Karena menjadi orang yang baik sepanjang waktu itu tidak mudah. Ada kompetitor yang akan selalu merusak dan mengajak kita, memalingkan kita untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bekerja, kemudian ingin mendapatkan harta, tapi ternyata tidak mudah. Sudah bekerja tapi juga gaji tidak naik-naik. Sulit untuk mendapatkan harta yang halal. Akhirnya mulailah tergoda untuk mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berada dalam kesolihan, tetap berada dalam keimanan, tetap bekerja sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, mencari harta yang halal, mencari harta yang baik. Itu ternyata tidak mudah dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hari ada sahabat nanya sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang dikatakan orang baik itu?" Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang, banyak amal solehnya. Bagaimana yang dikatakan orang buruk? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang buruk itu umurnya panjang, tapi banyak amal keburukannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan kita pilihan, wa hadainahun najdain. Ada dua jalan. Apakah kemudian kita tetap akan memilih jalan kebaikan terus menerus walaupun di situ banyak tantangan dan halangannya, ataupun kemudian kita memilih jalan keburukan hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kiat, ada beberapa tahapan yang mungkin bisa kita lakukan dan kita pedomani. Bagaimana memastikan diri kita untuk tetap berada dalam amal soleh, bagaimana memastikan diri kita
sepanjang waktu kita berusaha untuk tetap berada dalam mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang bisa kita gunakan, yang kita bisa jadikan panduan. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-sering ingat mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup itu singkat. Kalau kita kaya, tidak lama juga kita menikmati kekayaan itu. Kalau kita miskin juga tidak lama. Seberat apapun kita hidup, akan berhenti di satu titik yang bernama kematian. Kalau kemudian kita kaya, juga kita akan berhenti di satu titik yang bernamanya kematian. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menghadirkan zikrul maut dalam kehidupan sehari-hari itu menghadirkan kita untuk selalu mawas diri, sehingga kemudian kita tidak akan mudah melakukan maksiat ataupun menunda amal soleh, karena kita tidak tahu 1 menit 2 menit kita tunda, belum tentu kemudian kita masih berada dalam kehidupan dunia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, maka itu mengingatkan kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dan bagi seorang muslim, bukan kematian yang ditakuti, tapi ba'da kematian, apa yang akan terjadi setelah kematian. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ilustrasi sederhana, misalnya ketika azan zuhur berkumandang, kita sedang berada di warung kopi ataupun sedang makan siang. Nah, kita punya 2 pilihan, menyelesaikan makan siang kita segera lalu kita sholat, atau kita menunda. Tapi ketika kita menunda, problemnya adalah kita tidak tahu apakah 1 jam kemudian kita tetap akan hidup ataupun tidak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan kematian dalam kehidupan kita bukan juga kemudian membuat kita jadi orang yang putus asa. Udahlah, nggak usah dikejar kali dunia, kadang besok mati. Enggak juga. Jadi dalam amal soleh segera kita lakukan, jangan pernah menunda amal soleh. Kemudian ketika kita bekerja di dunia, bekerjalah sebaik mungkin, karena dunia ini adalah tahapan menuju akhirat. Bahwa kemudian kita mencari rezeki, bahwa kemudian kita bekerja, itu adalah tahapan dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bukan kemudian karena kita sering mengingat kematian meninggalkan dunia. Tidak, dunia ini adalah tahapan menuju akhirat. Semua dedikasi kebaikan yang kita lakukan selama dalam bingkai yang diridhai oleh Allah, kita sedang mendulang kebaikan-kebaikan, bukan hanya untuk dunia tapi untuk kehidupan pasca kematian. Maka Rasulullah mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu, orang yang cerdas itu adalah yang ketika dia bekerja orientasinya bukan untuk dunia tapi untuk kehidupan pasca kematian. Ilustrasi lain, ketika seseorang itu butuh uang lalu dia sodorkan, ini ada uang yang sumbernya haram atau sumbernya tidak bisa dipastikan itu halal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia menghadirkan kematian, maka dia akan menolak perbuatan ini, karena dia tidak tahu besok dia bisa melunasinya, menutupnya, atau dia bisa bertobat. Nah, inilah yang kemudian bagaimana kita memastikan ketakwaan kita itu sepanjang waktu dengan menghadirkan zikrul maut dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak menyuruh kita, memerintah kita beribadah kecuali kita menjadi orang-orang yang mukhlis. Karena ikhlas itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akan menjadikan kita punya kekuatan untuk melakukan amal hanya dikarenakan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja untuk mendapatkan reward dunia, kita capek. Untuk mendapatkan pujian dari manusia, kita lelah. Karena boleh jadi ketika kita sudah bekerja, ternyata yang kita harapkan dari dunia ini tidak dapat.
Boleh jadi kita mengharapkan pujian dari atasan kita, ternyata kita tidak dipuji. Mengharapkan ada reward, bonus yang akan diberikan, ternyata perusahaan sedang decline keuntungannya. Akhirnya prestasi kita tidak diapresiasi. Kalau kita bekerja karena dunia, kita akan sangat lelah. Tapi ketika orientasinya kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita sebagai seorang muslim akan tetap memberikan dedikasi yang terbaik dalam kehidupan ini, karena kami bekerja untuk Allah, bukan untuk manusia. Diapresiasi tidak diapresiasi, diucapkan terima kasih ataupun tidak, diberikan bonus ataupun tidak, tapi kami akan memberikan yang terbaik. Maka ketika Allah mengatakan tadi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menutup di akhir dari ayat itu, ketika kita bicara kematian, ada yang kemudian bisa menyebabkan kita lupa dengan kematian. Misalnya kita datang takziah ke rumah orang yang ditimpa musibah, meninggal dunia. Nah, pada waktu itu kita teringat, waduh, sedih kita. Lalu kita mungkin teringat kapan kita akan mati, apa yang sudah kita persiapkan. Ketika kita berada dalam suasana seperti itu, tazkirah kematian jadi kuat. Tapi kemudian kita kembali lagi kepada dunia kita kembali lagi kepada keluarga dan istri dan anak kita. Tapi kemudian apa yang kita lihat tadi, apa yang mengingatkan kita kepada kematian, kembali kita lupa. Itu yang kemudian dialami oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, ketika kita berada di majelis Rasulullah, kita teringat dengan kematian, kita ingin masuk ke dalam surga. Kalau Rasulullah cerita tentang neraka, kita sedih dan kita takut. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita ketemu dengan anak istri kita ketemu dengan keluarga kita ketemu dengan teman sejawat kita, seakan-akan itu lupa. Kemudian Umar menangis, pergi Umar bin Khattab melapor kepada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar mengatakan, aku juga seperti itu wahai Umar. Maka kemudian mereka pergi bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu terjadi fluktuasi, naik dan turun. Fajaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Maka tajdid, perbaharuilah selalu iman kalian dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang saya ingin sampaikan, kalimah la ilaha illallah ini sebenarnya di samping itu sebagai sebuah zikir bagi kita untuk mengingatkan bahwa semua kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi ada makna yang mendalam di situ, bahwa semua dedikasi sejak kita bangun sampai kita tidur itu semuanya ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mempertahankan amal soleh kita? Pastikan kita selalu melakukannya orientasinya karena Allah. Jangan orientasinya karena mengejar dunia, karena kita akan lelah. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mempertahankan amal soleh? Cari pertemanan orang-orang soleh, cari lingkungan yang soleh. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Wahai Muhammad, istiqomahlah kamu. Rasulullah kok sudah disuruh istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu role model. Tapi ini ingin mengajarkan kita bahwa keistiqomahan Rasulullah itu wa man taba ma'aka, dengan orang-orang yang bertobat bersamamu. Artinya apa? Komunitas, pertemanan itu mempengaruhi kepada tingkat semangat kita melakukan amal soleh. Contoh sederhana, ketika kita sedang minum kopi, tiba-tiba azan. Kalau pertemanan kita nih orang-orang masjid, maka mereka mengatakan, yuk kita sudahi dulu nih, kita bayar. Nanti kalau ngopi, habis sholat zuhur kita ngopi lagi. Akhirnya gerak untuk sholat. Tapi kalau ketemu dengan kawan-kawan yang nggak tepat melakukan sholat, bukan tidak sholat, mungkin menunda-nunda sholat. Pas kita ajak, yuk minum kopi, jangan soleh-soleh kali lah. Itu dibilang, be alim-alim tak lah, ya kan? Ada saja yang membuat. Akhirnya kita jadi risih juga. Nah, saya sering juga mengingatkan, kadang-kadang gini, kadang-kadang kita punya komitmen untuk sholat, tapi
pimpinan kita ketika buat rapat, saya sering katakan, pas azan, udah kita dengar azan, habis itu rapat dilanjutkan. Saya sering nyeletuk, kalau azan itu bukan dengar, sahuti panggilan Allah, sholat dulu, setelah itu rapat. Tapi nanti ada perbedaan di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kemudian rapat itu penting, sedangkan waktunya luas, ada waktu, pastikan. Tapi kalau kita tetap berlanjut rapat, setelah rapat tetap kita tegakkan jamaah. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertemanan ini menjadi sangat penting. Sehingga juga semangat kita dalam beribadah sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang kita bentuk. Maka lingkungan yang paling penting kita bentuk untuk tetap bisa menjaga amal soleh adalah lingkungan terdekat kita, yaitu istri, keluarga, dan anak-anak kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kaidah kalau ingin bangun rumah yang diajarkan oleh para ulama. Jangan pernah mencari ataupun membuat rumah karena tanahnya murah ataupun karena tanahnya strategis. Kalau bapak ibu ingin membangun rumah, cari siapa tetangga di samping rumah kita. Itu lingkungan, karena lingkungan mempengaruhi kepada kehidupan rumah tangga kita. Maka para ulama itu memberikan sebuah kaidah dalam membangun rumah, jarahu qabla darahu. Lihat tetangganya sebelum bangun rumahnya. Kadang-kadang kita enggak cari rumahnya, tanahnya dulu nih, tanah strategis dan murah. Kalau bisa di tengah kota tapi harganya murah. Itu kita beli. Tapi kita tidak pernah melihat siapa tetangga kita. Karena Rasulullah mengatakan salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah mereka yang berbuat baik kepada tetangga. Berarti kita harus mencari tetangga yang baik. Sampai Rasulullah mengatakan, saking banyaknya perintah Allah Subhanahu wa taala kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hampir saja aku menjadikan tetangga itu sebagai ahli warisku. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau tetangga baik, itu juga akan mendorong kita untuk baik. Kalau tetangga tidak baik, maka juga akan mendorong kita untuk tidak baik. Itu tetangga sangat jelek, buang sampah selalu, besok ku balas, kan? Tapi kalau tetangga itu selalu mengajak kita kebaikan, dia bersihkan jalan, kita juga umat tetangga ini kok baik kali dulu. Tanpa disuruh, tanpa ini, dia terus melakukan kebaikan. Tiba-tiba ada kelebihan makanan, ada masakan, dia hantar ke rumah kita. Kita juga terdorong untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau bicara tetangga ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemudian kita melihat tetangga kita, waduh nyesal saya, tetangga rumah saya ini nggak baik. Tapi lihatlah kita, diri kita, apakah kita sudah menjadi tetangga yang baik untuk lingkungan kita. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita selalu berada dalam amal soleh, lakukan muhasabah dari waktu ke waktu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, indahnya Islam, Allah berikan kita 5 waktu. Ini kita subuh nih, tadi udah bangun. Nah, sebentar lagi kita beraktivitas. Habis subuh ini ada yang makan, ada yang minum kopi, sudah mulai bekerja. Tidak ada yang bisa memastikan kita tidak bermaksiat kepada Allah, karena kita bukan Rasul. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika masuk waktu zuhur, maka jadikan waktu zuhur itu waktu muhasabah kita terhadap amal soleh kita dari pagi tadi sampai zuhur. Kalau kemudian banyak amal kebaikan yang kita lakukan, maka bersyukur kepada Allah, perkuat keikhlasan, mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan bagi kita. Kalau kemudian itu ada kandungan maksiat, maka beristighfar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya sering mengingatkan, antara waktu azan dan waktu iqamah itu prime time untuk kita beristighfar dan berdoa kepada Allah. Tapi terkadang kita ngomong di situ ataupun ngelihat HP, membalas WA. Padahal disinilah kesempatan kita, perlu kita datang lebih awal, lalu kita mulai masuk ke dalam masjid, sempat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Setelah azan kita sholat sunat rawatib, ada waktu sampai menunggu iqamah, muhasabah, lakukan muhasabah. Ketika kemudian kita mendapatkan, ya Allah, tadi ada orang yang sudah saya sakiti, istighfar. Kalau ada kesempatan segera minta maaf, lakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, muhasabahlah, hisablah, hitunglah semua amal kebaikan yang kita lakukan
semua keburukan yang kita lakukan sebelum nanti dihitung di yaumil kiamat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya bagi kita sebagai seorang muslim sangat menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Tapi untuk mendapatkan itu tidak mudah. Banyak sekali tikungan-tikungan yang akan menyebabkan kita melenceng dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa dijadikan kiat sederhana bagaimana kemudian kita ingat kematian selalu. Kemudian yang kedua, jaga keikhlasan setiap amal yang kita lakukan itu kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita untuk selalu berada dalam kesolihan. Dan yang keempat, sering-sering melakukan muhasabah, kontemplasi, evaluasi diri. Dan mudah-mudahan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, kita selalu berharap kita berada dalam kesolihan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم من علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم من علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. يا الله يا الله يا Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ustur awratina wa awrat al-muslimin fi dunya wal akhirati bi sitrika al-jamil ya sattar ya rabbal alamin. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح ذات بيننا وبين المسلمين. اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين، واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. يا الله، إجابة